Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Selamat bergabung dalam sistem pembelajaran online dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan bersama saya Ibu Mifa. Pada pertemuan kedua ini, materi kita adalah kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Peristiwa sejarah selalu berubah dari waktu ke waktu karena manusia terus mengalami perubahan. Perubahan kehidupan manusia sangat mempengaruhi jalannya sejarah. Namun, tidak semua perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dianggap mempengaruhi sejarah. Manusia dianggap mempengaruhi perubahan sejarah apabila tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat membuat perubahan bagi kehidupan orang banyak. Untuk lebih memahami materi ini, silakan perhatikan slide PowerPoint di bawah ini. Adapun cakupan materi dalam pertemuan kedua kita ini, yang pertama, kita akan membahas tentang manusia dalam perubahan sejarah, di mana di materi itu akan menjelaskan tentang hakikat perubahan sejarah, kemudian fakta penentu perubahan sejarah, dan lain-lain. Di poin yang kedua, membahas tentang manusia dalam keberlanjutan sejarah. Jadi di poin kedua ini kita akan mengetahui definisi keberlanjutan itu seperti apa, dan konsep keberlanjutan dalam sejarah itu seperti apa. Silakan perhatikan slide di bawah ini. Poin yang pertama yaitu manusia dalam perubahan sejarah. Adapun maksud dari definisi perubahan yaitu manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat, manusia akan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Adapun pengertian perubahan yaitu segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Dikatakan mengalami perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Konsep perubahan menurut Heraklitus yaitu antare, artinya tidak ada hal yang tidak berubah, semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Menurut Ruslan Abdul Ghani, sejarah itu diibaratkan sebagai penglihatan pada 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kalau menurut Wertham menuliskan adalah history is a continuity and change. Selain perubahan, dalam mempelajari sejarah juga tidak lepas dengan perkembangan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Adapun contoh konsep perubahan sejarah menurut Ruslan Abdul Ghani, yaitu seperti peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, di mana peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Adapun jenis perubahan sejarah yang pertama adalah evolusi. Evolusi itu maksudnya perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Contohnya, seperti perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Yang kedua, revolusi, yaitu perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Contoh, seperti Revolusi Prancis di tahun 1489 dan secara singkat mengubah Prancis dari bentuk monarki menjadi bentuk republik.
Itu sekilas contoh dari evolusi dan revolusi. Faktor penentu perubahan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Maksud dari faktor intern yaitu penentu perubahan yang berasal dari manusia itu sendiri. Faktor intern meliputi perubahan penduduk. Maksudnya adalah setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial, diantaranya adalah interaksi sosial dan sosialisasi. Dengan begitu, secara cepat maupun lambat akan merubah pola pemikiran mereka dan tingkat pengetahuan yang akan lebih mempercepat proses perubahan. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru seperti discovery. Maksudnya discovery yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan yang baru oleh seorang individu atau sejumlah individu dalam suatu masyarakat. Yang kedua, invention maksudnya adalah bentuk pengembangan dari suatu discovery sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. Yang ketiga, innovation artinya adalah suatu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru. Jalannya unsur baru itu tersebar ke bagian-bagian masyarakat, serta cara-cara unsur baru itu diterima, dipelajari, dan akhirnya diterapkan oleh sebagian besar keluarga masyarakat. Yang ketiga, adanya konflik dalam masyarakat, dan yang keempat, adanya pemberontakan dalam masyarakat. Yang kedua, faktor ekstern, yaitu perubahan yang berasal dari luar kehendak manusia itu sendiri untuk berubah. Adapun faktor ekstern ini meliputi kondisi alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Arah perubahan terdiri dari progres dan regres. Maksudnya progres yaitu perubahan yang lebih baik. Contohnya, modernisasi di benua Eropa di abad ke-18. Kalau regres, itu perubahan yang lebih buruk. Contohnya adalah krisis ekonomi di Indonesia di tahun 1998 sampai 1999 yang mengubah ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk. Yang kedua, manusia dalam keberlanjutan sejarah. Maksudnya adalah rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan, yaitu setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Adapun konsep keberlanjutan sejarah menurut Arnold yaitu mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Kalau menurut Kunto Wijoyo, sehubungan dengan konsep keberlanjutan dan waktu dalam sejarah, antara lain seperti perkembangan, keberlanjutan, pengulangan, dan perubahan. Adapun maksud dari perkembangan, yaitu terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kalau maksud dari keberlanjutan, yaitu suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama, misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintahan kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama seperti menarik upeti raja dan Belanda juga meniru raja-raja pribumi. Kalau maksud dari pengulangan, yaitu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi lagi di masa sekarang. Contohnya, peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia pada tahun 1966. Kemudian terjadi juga peristiwa mundurnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa. Maksud dari perubahan, yaitu terjadinya dalam suatu masyarakat perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat, seperti revolusi industri di Inggris. Penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, yaitu sebuah masa yang sudah terlewati, namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Jadi, segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan sebagai acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu konsep dari perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah.
Demikianlah pertemuan kedua kita yang sudah membahas tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan sejarah. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi, untuk kalian agar lebih memahami materi ini, silakan kerjakan uji kompetensi yang sudah Ibu sediakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.